Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem untuk kita merenungkan firman Tuhan di hari ini Kamis 7 September 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan bernyanyi buku Yendea nomor 102, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bagian pengoti rohanami be dosi pati uroha o sondang sian surgoi sondangi rohanami be tuhalalas ni Pahon pinodahon ni matamu Sai Tuhan maruhamu Hodo sile horohai dinasana porsiai tupahi rohanami patobu rohanami di pasar hatam tu sasude sai tong dongani ami on pesude rohaon tatuaon leonon si pujion Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Seorang pengusaha sukses diwawancarai oleh seorang wartawan. Bapak sudah merantau ke kota besar ini sejak lulus SMA. Apakah orang tua Bapak memberi modal yang besar ketika itu? Sang pengusaha menjawab, modal dalam bentuk uang tentu sangat kecil, hanya cukup untuk ongkos, dan karena saya hemat-hemat, bisalah untuk makan beberapa hari di kota ini. Tetapi modal terbesar yang diberikan orang tua saya adalah doa dan nasihat. Mereka mendoakan saya ketika mau berangkat, dan menasihati saya bahwa saya harus tidak berhenti berusaha melakukan yang baik. Apapun pekerjaan, jika halal, harus ditekuni dan dikerjakan sebaik-baiknya. Kisah di atas mau mengatakan juga kepada kita bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidaklah hanya dalam bentuk materi. Apa yang jauh lebih berharga diberikan Tuhan kepada kita adalah Roh Allah yang menuntun dan memperbaharui kehidupan kita. Ketika Allah menyatakan janji dan rencana pembaharuan yang akan dilakukannya bagi umatnya Israel, Allah tidak hanya menjanjikan pemulihan dalam segi kehidupan ekonomi. Lebih daripada itu, Allah berjanji akan memperbaharui mereka secara kerohanian. Umatnya akan ditahirkan dari segala dosa dan kenajisan mereka. Lalu Allah memberi mereka hati yang baru yang mau tunduk kepadanya. Dan terakhir, Allah juga akan memberikan rohnya ke dalam hati mereka, agar roh itu menuntun mereka untuk hidup menurut segala ketetapannya dan berpegang serta melakukan peraturan-peraturannya. Itulah karunia yang paling berharga
yang akan diberikan Allah kepada umatnya, sehingga umat tidak lagi melenceng dari ketetapan Allah yang dapat membuat mereka kembali ke dalam hukuman pembuangan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kadangkala atau mungkin seringkali kita terfokus menilai kebaikan Allah dari seberapa besar modal atau harta benda, keuntungan dan keberhasilan yang kita terima dari Dia. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa agar Allah memberi yang secukupnya untuk hari demi hari yang kita lewati. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita modal yang paling berharga, yaitu Roh-Nya, Roh Kudus, yang memimpin kita untuk hidup menurut kehendak Allah, berpegang serta melakukan hukum-hukum-Nya. Ketika kita mensyukuri dengan sungguh-sungguh Roh yang diberikan Allah itu, dengan cara mengakui kepemimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan mendapat hidup yang berbahagia. Seperti ada perintah Kristus yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti pengusaha dalam cerita awal tadi, Tuhan mungkin hanya memberi sedikit harta benda dalam kehidupan kita, namun Tuhan memberi Roh Kudus bagi kita untuk hidup dalam kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terlebih Engkau telah memberikan kami Roh Kudus untuk memimpin kami dan memperbaharui hidup kami. Kiranya kami mau mengakui kepemimpinan Roh Kudus, agar kami hidup seturut kehendak-Mu, dan dengannya kami memperoleh kebahagiaan bersama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.